Waktu pas mobilnya baru datang ke sini, aku nyobain coba keliling-keliling komplek, tapi ketika ganti gigi 3 atau shifting gigi 3, dia ada kayak suara gerak. Jadi kayak si koplingnya itu kurang nengkep. Tapi setelah dibongkar, ternyata ring sinkromes yang nomor 3-nya atau gigi 3-nya itu dia sudah mulai wear out. Dan sampai sekarang aku belum nemu part yang baru untuk sinkromes itu. Padahal kan itu kan bisa dibilang fast moving part. Tapi jangan khawatir karena yang punyanya dia punya gearbox cadangan. So, saya Rozi, video kali ini kita akan bongkar gearbox D series ini. Sebenarnya ini pertama kali aku bongkar gearbox, cuman ya kalau kita nggak nyoba kita nggak akan tahu. Nah, sebelum kita disassembly gearbox yang ini, aku mau ngejelasin dulu masalahnya di mana. Jadi dalam gearbox ini ada yang namanya itu input shaft dan ini ada counter shaft. Dalam sini ada yang namanya diferensial atau gardan. Di input shaft ini ada gigi 2, 3, 4, dan 5. Gigi satunya ada di counter shaft. Nah, ini adalah kondisi netral. Ini dari mesin ya ke counter shaft. Di sini ada gardan. Nah, ini kondisi netral. Kalau kalian pindah gigi 1, dia bakal geser ke bawah. Karena di sini ada yang namanya shifter fork atau yang biasa orang Indonesia nyebut garpu udang. Di sini dia yang tugas untuk mindahin sleeve si sinkromes ini. Ini gigi 1, ini gigi 2, kemudian ini gigi 3, ini gigi 4, dan ini gigi 5. Kalau gigi mundur di mana? Gigi mundur ada di sini. Ini gigi mundurnya udah aku bongkar. Kendala yang di gearbox ini adalah ring sinkromes yang ini dia sudah terlalu rapat dengan gigi 3 yang ada di bawah ini. Jadi ketika ring sleeve menekan sinkromes, speed untuk gear gigi 3 ini belum bisa menyamai kecepatan input shaft ini. Tapi ring sinkromes ini sudah nabrak ke gigi yang sebelah sini. Jadi akhirnya bakal terjadi suara krek. Jadi goals kita di video ini adalah kita bakal bongkar gearbox yang ini untuk cek apakah ring sinkromes yang di gearbox yang baru ini yang baru datang, walaupun sebenarnya udah pernah dibongkar sih. Tapi kita berharap semoga ring sinkromesnya masih dalam kondisi bisa dipakai. Karena kalau untuk yang ini dia sudah sangat-sangat rapat, yang dimana semakin tenggang semakin bagus, semakin rapat makin tidak bagus. Kebalikan ya. Jadi makin rapat makin gak enak dipakai. Untuk buka gearbox D series ini bisa terbilang sangat-sangat mudah. Kalian tinggal buka baut semua. Ini yang samping yang pakai kunci 12 ini dibuka semuanya. Kemudian kalian buka pakai kunci shock 3/8. Di dalam sini ada snap ringnya untuk misahin antara bearing dengan housing ini. Dan yang terakhir adalah di dalam sini, ini posisi demonstrator ya. Ini input shaft. Di sini suka ada under lahar atau release bearing. Nah, ini ada baut pakai kunci L8. Ini harus dibuka juga. Karena kalau ini nggak dibuka, shifternya akan bisa geser dengan bebas, yang dimana kalian nggak akan bisa lepasin garpu udangnya atau shifter forknya. Dan kalau masih baru atau masih perawan, dia bakal susah banget dibukanya, soalnya dia dilem. Nah, di dalam sini ada snap ring atau bahasa Indonesianya mah sepi ya. Nah, ini snap ring ini dia ngegigit ke bearing si counter shaft. Ini harus dicekahin. Bisa pakai obeng atau kalau mau agak sedikit mudah pakai tang sepi. Tinggal dicekahin seperti ini. Nah, sambil dicekahin tadi si sepinya, kalian congkel juga pakai obeng atau pakai sesuatu yang bisa untuk nyongkel. Nah, kalau udah kebuka kayak gini mah gampang banget, asal udah lewat dari groove-nya tinggal congkel lagi aja. Di dalam gearbox mobil FPL itu sebenarnya seperti ini, nggak terlalu komplikasi. Di sini ada input shaft, di sini ada counter shaft, baru ada ke diferensial atau gardan. Nah, ini gigi mundur, gearnya pun straight tidak spherical, makanya kalau kalian mundur itu suaranya ngit karena giginya lurus seperti ini, tidak spherical seperti ini. Nah, di sebelah sini ada fork shift atau garpu udang, kalau kata orang Indonesia nyebutnya. Garpu udang ini adalah shifter yang ngegeser si sinkromes sleeve. Nah, ini ada sleeve, ini namanya sinkromes sleeve, yang kuning ini namanya sinkromes ring. Jadi cara kerja gearbox adalah ini shifter kalian. Jadi ini nyambung ke shifter. Ini kalau mau giginya ke kanan, ini atasnya gearbox ya. Ini atasnya gearbox, ini mesin. Jadi kalau misalnya kalian shifternya ke kanan, mau gigi mundur, kananin terus dorong. Nah, kalau kalian mau maju, kiri terus tarik. Nah, lihat ini. Tadi dia pindah ke bawah, berarti ini masuk gigi 1. Kemudian kalau mau netral lagi dorong tengah. Ini netral, kiri terus dorong. Nah, ini gigi 2. Dan naik ke atas. Ini masuk gigi 2. Ini gigi 2, tarik lagi netral. Ini shifter fork nomor 1 dan 2. Ini shifter fork nomor 3 dan 4. Ini shifter fork nomor 5. Kalau mundurnya di sebelah sini. Nah, ini kalau mau gigi 3 kita tinggal tarik. Dan ini untuk gigi mundur. Jadi gigi mundur itu tinggal cuman geserin satu gigi aja. Jadi direct antara input shaft ke counter shaft itu langsung. Nah, ini sepi yang di sini
Untuk shifter fork mundurnya udah dilepas, jadi si ini tuh bisa angkat ke atas ini. Shifter fork harusnya nggak bisa, harusnya dia tetap fix. Karena kita perlu synchromess yang sebelah situ, yang bawah ini. Maka dari itu kita harus buka semua si garpu shifternya atau shifter forknya ini dan gearnya ini secara bersamaan. Dengan cara ini baut 12 dibuka karena dia nyambung ke ring cage atau yang buat geser-geser gigi. Nah, gitu loh. Nah, jadi ini yang mindahin gigi tuh, yang geser-geserin garpu itu ini. Dan di balik ini adalah baut L8 yang ada di dalam sini. Yang aku ceritain ini bukanya keras, jadi harus sabar aja. Buka dulu ini, baru buka yang bawahnya. Dan jangan lupa buka juga baut yang belah si shifter ini. Jadi kita buka baut pakai 19 supaya dia bisa posisi netral. Karena kalau nggak di netral posisinya ini susah banget untuk membukanya. Nah sekarang sudah bebas, bergerak bebas. Karena yang bagian mundurnya sudah tidak ada shifternya, jadi dia bisa geser-geser begini. Jadi harus diangkat shifter yang mundurnya sampai sejajar dengan yang lain, kemudian kita geser. Nah ini posisi netral. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah kebuka, tinggal si gardannya atau diferensialnya. Ini bukannya tinggal tarik aja, tapi alangkah lebih mudahnya kalau kalian cabut juga si speed sensornya. Dia nempel di sini. Ini jangan lupa cabut untuk buka gardan supaya lebih mudah. Dan ingat bukanya harus lurus, benar-benar lurus. Kalau bukanya miring agak susah. Nah, jadi kenapa harus lurus? Karena clearance antara bearing dengan housingannya dalam itu rapat banget. Jadi ada selisih oli juga, dia bikin susah. Sebelum kita recah input shaftnya, kita eksamin dulu atau kita diagnosa dulu. Jadi kendalanya di mobil ini adalah gigi tiganya itu pas masuk itu ada suara gerak. Nah, biasanya terjadi ketika synchromesh-nya itu sudah mulai wear out. Ini input shaft yang lama, aku tandain warna kuning. Ini yang baru, yang alias yang baru datang. Nah, kita cek dulu dari nomor 3. Sekilas aja dari secara kasat mata, antara ring synchromesh-nya dengan gear nomor 3 itu sendiri, dia sudah rapat. Sedangkan di nomor 4 ini, dia masih ada gap. Begitu pula untuk yang nomor 5-nya, masih ada gap walaupun memang sudah mepet. Jadi ini memang kemungkinan besar adalah ring synchromesh-nya yang sudah wear out. Nah, ring synchromesh ini gunanya adalah, ini input shaft. Input shaft ini selalu berputar dengan kecepatan yang sama dengan engine. Nah, input shaft ini yang nyambung itu adalah ini, nyambung ini. Nah, ini dia misah. Kalian bisa lihat di sini ada mutar sendiri, dia bisa mutar. Ini juga bisa muter tersendiri dan ini bisa muter tersendiri. Karena apa? Ini ada gigi 3, ini 4 dan 5. 2, 3, 4, 5. Nah, input shaft ini nyambungnya itu ke sini. Jadi kalau kita pindah ke bawah seperti ini, input shaft ini nyambung ke gigi 3. Tuh. Jadi ini. Nah, gini. Nah, dia nyambung ke gigi 3. Kalau geser ke atas, dia nyambung ke gigi 4. Nah, paham kan? Jadi sebenarnya sangat-sangat simple. Gearbox ini cuman yang bikinnya benar-benar jenius. Gimana coba kepikiran bisa ganti gigi ya? Dan 1, 2, 3, 4, 5 nggak mundur. Coba kalian bayangin. Oke, poinnya adalah ini synchromesh nomor 3-nya atau gigi 3 sudah mulai wear out. Ini yang lama. Kita bandingkan dengan yang gearbox baru datang. Ini masih ada gapnya. Cara kacamata aja kelihatan lah ya. Kita coba ukur pakai filler gauge. Nah, di input shaft yang baru ini, alhamdulillah masih ada gapnya. Kita coba ukur. Ini feeling aku sih ya, sekitar 0,7 masuk nggak? Ini harus tekan full. Kita masukin filler gauge-nya 0,7 bagi kita 0,6. Jadi gapnya untuk ring synchromesh yang nomor 3 ini sekarang 0,6. Kalau kita cek di manual booknya, ini minimal wear outnya itu sekitar 0,8 mili. Jadi ini memang sudah di bawah batas toleransi. Tapi setidaknya masih ada improvisasi daripada yang sebelumnya, itu ini dia sudah tidak ada gapnya sama sekali. Kenapa bisa ada suara gerak? Karena ketika si input shaft ini muter, kecepatan gigi tujuannya ini tidak sama dengan si input shaft ini. Jadi ketika kita mau masuk ke gigi 3, synchromesh sleeve ini bakal nekan ke ring synchromesh yang bahannya tembaga ini. Ring synchromesh ini bakal mencoba atau berusaha menyamakan atau mengajak si gigi tujuan ini, gigi 3 ini untuk kecepatannya supaya sama dengan input shaft ini. Jadi ketika tekan, ring synchromesh ini bakal nekan ke gigi tujuan, dia bakal mengajak, kalian bisa lihat geraknya bareng sekarang kan, dia bakal ngajak supaya kecepatannya sama. Nah, ketika sudah sama, dia bakal masuk. Jadi antara gear yang di dalam sini, gear synchromesh ini dengan ring synchromesh ini dengan gigi tujuan ini, dia memiliki putaran yang sama, yang akhirnya dia bakal ngunci. Nah, ini engage gigi 3. Ketika ring synchromesh-nya mulai habis, kemampuan untuk menyamakan putaran itu sangat-sangat berkurang. Jadi perputarannya belum sama, tapi ring synchromesh ini sudah mulai neken ke gigi-gigi kecil dari gigi tujuan ini. Maka dari itu ada suara krak, karena gigi tujuannya belum sama putarannya dengan input shaft ini.
Mumpung dibuka, kita cek juga untuk gigi 4 dan gigi 5-nya. Nah, jadi 4-nya ini 0,5 mili, sedangkan yang baru 0,6. Jadi kita tukar juga sinkromesh gigi 4-nya. Untuk gigi 5-nya, yang lama sih ini udah rapat banget ya. Gigi 5-nya 0,3, sedangkan yang barunya, wah ini 0,3 logor banget. Kita cobain 0,6. 0,6 pas banget. Jadi kita tukerin semua sinkromesh 3, 4, 5 dari input shaft yang baru ini ke input shaft yang lama, karena ini sinkromeshnya udah mulai pada wear out semuanya. Untuk disassembly input shaft, ini aku pisahin, ini gearbox yang lama, ini gearbox yang baru. Kita bakal ngambil si ring sinkromeshnya, tapi harus kita disassembly dulu untuk input shaftnya ini. Nah, untuk disassembly input shaft, kalian perlu balok seperti ini, karena untuk ngebuka gear ini agak sedikit memerlukan kekerasan, yaitu di tap ke sini. Tapi jangan khawatir, ini benda didesain khusus, alias benda ini memang keras banget karena kalian bayangin semua torsi engine itu lewat sini dan dia nggak muter. Jadi kalau kalian tap ke benda empuk seperti ini, insya Allah nggak akan apa-apa, tapi bakal keluar semua si gearnya. Tuh kan, cuma apa-apa udah keluar. Pisahin, jangan sampai ketukar. Dan ini untuk ring sleeve 3 dan 4-nya emang agak sedikit susah. Simpan kembali, susun secara rapi, berurutan. Input shaft ini sebenarnya segini isinya. Di dalamnya ada gear, dalamnya ada gear lagi. Di sini ada needle bearing atau lahar bambu biasa orang sini disebut. Kita simpan lagi tempatnya. Selanjutnya kita bongkar yang mau di refresh. Kurang lebih sama. Sebelah kiri ya. Simpan lagi. Kalau nggak ditandain nih bingung nih mana yang lama mana yang baru. Ini gear set yang mau dibenerin, ini pendonornya kita buka secara step by step. Daripada ketukar bingung dan masangnya nanti acak-acakan, kita recah secara bersusun. Ini yang bakal donor, sedangkan ini pendonornya. Kita susun dari gigi 3, ring sinkromeshnya, gear sinkromeshnya, sleeve sinkromeshnya, ini ring sinkromesh gigi 4, gigi 4-nya, sinkromesh gigi 5, dan ini gear serta sinkromesh gigi 5-nya. Yang bakal kita tukar adalah sinkromesh 3, 4, dan 5. Nah, sebelum kita tukar, kita lihat dulu sinkromesh ini kenapa bisa ngerem atau ngajak si gear ini untuk ikut putaran yang sama. Karena bentuk gigi ini ada bentuk conical shape-nya atau seperti kerucut begini. Sedangkan di dalam ring sinkromesh ini ada gigi-gigi yang bakal ngegigit ke kon atau kerucut seperti ini. Jadi ketika ditekan, walaupun giginya kena, dia bakal ngerem karena bentuknya kerucut. Karena dia sudah rapat seperti ini, kemampuan untuk nyamain kecepatannya itu berkurang. Jadi belum sama speednya, dia sudah ketabrak sama si sleeve sinkromesh ini. Jadi akhirnya suara krak. Maka dari itu sleeve sinkromeshnya pun ini ikut habis. Ini sudah mulai wear out juga untuk gigi 3-nya, sedangkan gigi 4-nya masih fine, tajam-tajam seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu bagaimana sinkromesh bekerja. Supaya nggak makin pusing dengan omongan aku, kita rakit ulang gear set untuk ring shaft ini. Oh, gapnya jauh banget, mantep nih. Jadi kalau untuk sinkromesh, ring sinkromesh itu semakin jaraknya jauh, itu semakin enak dipakai. Kebalikannya ya. Jadi semakin jaraknya jauh itu semakin enak dipakai, semakin sering dipakai semakin rapat. Kita bandingkan dengan yang lama segini. Ini dari pendonor. Boh, jauh ya. Ini kita tukar langsung biar nggak bingung. Oke. Nah, untuk assembly-nya kalian tinggal lakuin lagi karena ini kan sudah susun semuanya. Yang pertama kita masukin gigi 3-nya. Gigi 3 masukin. Dalam gigi 3 ini ada needle bearing, maka dari itu dia nggak putarnya tidak sama dengan si input shaft, jadi dia misah. Kemudian sinkromeshnya jangan lupa pakai sinkromeshnya yang jelek ya, alias yang rapat. Setelah itu kita masukin gigi sinkromeshnya, aku nggak tahu nama tekniknya apa. Ini gigi sinkromeshnya. Ini ada orientasinya. Sini ada bagian yang ada knocknya ini. Bagian knocknya ini menghadap ke arah gigi 3 atau ke arah depan mesin. Dan ini ada groove-nya juga. Maka dari itu gigi ini bakal selalu sama putarannya dengan input shaft. Tekan. Di sini juga ada knocknya di seperti ini. Setelah itu sleeve ringnya, sini juga ada orientasinya. Bagian yang tadi, ini ada yang knock yang tadi itu, dia samain. Ini masuknya harus lurus, kalau nggak lurus susah masuknya. Oh ya, hati-hati di ring sinkromesh ini ada semacam spy-nya atau ada semacam washer-nya. Ini gunanya untuk kunci si sleeve supaya ada suara klek. Ya, kita masukin ring gigi 4-nya, kemudian gigi 4-nya, kemudian needle bearing-nya. Kemudian di sini ada semacam kayak spacer, ada jalur-jalur olinya juga ya. Masukin, dan ini gigi 5. Ada needle bearing-nya juga. Kalau nggak ada dia logor.
Masukkan idle bearingnya, ring synchromesnya. Nah, untuk sleeve-nya di sini sangat-sangat kasat mata. Jadi kalian lihat ada yang lebih tipis kan daripada yang ini, daripada yang gendut ini, dia lebih tipis. Nah, yang tipis itu berada di sini, di slot ini. Kalau nggak pas, ini nggak akan pernah bisa masuk sampai kapanpun. Jangan lupa yang bagian tajam ini juga menghadap ke synchromess atau ke arah sini. Jadi gini. Sekarang tinggal kita susun di ring shaft yang sebenarnya. Semoga solve ya masalahnya ya. Sekarang bisa kalian lihat di sini di nomor 3-nya, di gigi 3-nya ada gap ya, yang asalnya sebelumnya kan nggak ada gap sama sekali. Nomor 4-nya juga gapnya makin besar. Jadi semua synchromessnya ini sudah pakai dari pendonor, sudah siap untuk assembly. Untuk assembly-nya kalian tinggal lakukan mundur step-step yang udah kalian lakukan, tapi harus kalian perhatikan detail-detail kecil seperti ring spacer untuk input shaft ini posisinya harus sama, tidak berubah. Dan kalian tinggal masukin gear set beserta fork shifternya satu set segeluntung, jangan dipisah-pisah kayak kalian sama teman kalian. Dan jangan mudah menyerah karena ini memang agak sedikit tricky masangnya. Semuanya harus sejajar, semuanya harus sama, semuanya harus satu jalur. Dan terkadang memang harus memerlukan kekerasan. Ini untuk shifternya harus perlu dipukul-pukul. Dan abis itu kalau sudah terpasang semua, kalian tinggal pasang gear untuk mundurnya. Dan jangan lupa baut serta pair untuk shifter linkage-nya. Oh ya, pro tip untuk kalian, sebelum kalian pasang housingnya, kalian cobain dulu shifting menggunakan shifter linkage-nya. Jadi pakai obeng kayak yang tadi awal aku tunjukin di video. Ini shiftingnya harus mulus, harus bisa shifting tanpa tenaga-tenaga yang ekstra. Nah, kalau sudah mulus seperti itu, baru kalian sah untuk pasang si housingnya. Sebelum kalian pasang housingnya, ini harus dibersihin dulu dari segala macam oli, debu, kotoran, dan najis-najis lainnya. Kalian bersihin menggunakan brake cleaner. Selanjutnya kalian kasih gasket maker yang maximum oil resistant. Seperti biasa aku di sini pakai merek Permatex yang black. Di sini ada tulisannya maximum oil resistant. Kita kasih secukupnya, agak sedikit bleber nggak masalah, tapi jangan sampai bleber ke dalam. Setelah itu kita pasang housingnya. Jangan lupa snap ring yang di bagian bearingnya itu, dan kita kencengin secara cross pattern atau nyebrang-nyebrang, seperti kita kencengin baut roda atau kita kencengin head mesin. Lumayan ada tukang bangkitin baut. Nah, sekarang gearboxnya dua-duanya sudah terakit lagi, walaupun memang yang satunya lagi ini sudah tidak layak untuk pakai. Di luarnya pun sudah aku tulisin gap-gap untuk synchromessnya, jadi orang nggak perlu bongkar untuk tahu gap synchromessnya. Untuk sealernya atau untuk gasketnya aku sarankan kalian tunggu sampai 24 jam supaya benar-benar full curing sebelum kalian isi oli. Nah, selain itu, karena si shifter linkage-nya ini sudah agak sedikit longgar bagian sininya, kemudian busing-busingnya juga sudah wear out, ini bakal aku ganti pakai nilon atau pakai polyuretan. Aku belum tahu pakai apa, tapi yang pasti bakal aku reinforce juga. Dan gak lupa juga, supaya shiftingnya lebih enak, aku bakal pasang short shifter kit ini. Short shifter ini memang khusus untuk D series atau B series di sasis Civic EG. Kalau kalian pengen tahu cara pasang yang ini, kurang lebih sama seperti video kemarin, aku sudah pernah membahas apa itu short shifter kit. Untuk daily update, follow Instagram UJBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena bakal aku respon lebih cepat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tutup bola bisa anu asup bahaya. Buat 12 yang satu. Oh, saya tadi udah ngeliat sih. Enggak masuk, enggak semuanya. 1 2 enggak ada.